Oke, kita lanjut yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita udah sampai di rangkaian paralel ya. Sekarang kita masuk ke yang rangkaian hambatan jenis ketiga, yaitu rangkaian bintang Redstone. Kemarin udah sempat dijelasin sedikit rangkaian bintang itu kayak mana. Ya, rangkaian bintang itu nggak bisa dia disebut seri, nggak bisa juga dia disebut paralel, tapi dia juga bukan gabungan antara seri dan paralel gitu kan ya. Jadi dia sendiri lagi. Kayak mana sih bentuknya? Bentuknya kayak gini. Sel awalnya di A, kemudian dia nyabang dua kayak yang kemarin, kayak waktu awal paralel itu. Nyabang dua. Ini. Nah sebenarnya dia bisa langsung aja ke arah sana gitu buat gambarnya, nggak masalah. Ini sengaja saya buat bentuk kotak, jadi jangan bingung nanti. Ini kan sebenarnya dibuat garis langsung ke sana gitu kan juga bisa, boleh-boleh aja kan, dia tetap aja garis lurus. Ini kan cuma dibuat belok aja, lurus sama belok kan dari kemarin masih sama kan, nggak masalah, itu juga masih termasuk tanpa cabang. Nah udah nyabang dua kayak gini, kalau paralel kemarin ini ketemu lagi ujung-ujungnya ya kan ya, yang di sini ditambah lagi satu hambatan, terus ini diterusin, barulah ketemu di belakang. Nah gini bentuknya. Nah kita kasih simbol, misalkan ini R1, ini R2, ini R3, ini R4, dan yang di tengah R5 misalkan. Sebenarnya urutannya terserah sih, R1 di mana, R2 di mana, mau dibuat dari kanan juga nggak masalah. Ini saya urutin aja dari sebelah sini gitu ya. Nah kayak gini bentuknya. R1 sama R3 udah batal, nggak bisa disebut paralel karena ujung-ujungnya nggak ketemu di satu titik. Ada tambahan satu lagi di sini hambatan. Kemudian R3 dengan R5 nggak bisa dia disebut seri karena di sini ada titik cabang. Dari R3 nyabang lagi dua, udah pasti itu bukan seri kan, udah ada cabang lagi. Kecuali kalau cabangnya nggak ada hambatan, itu masih mungkin nanti bakal jadi seri endingnya juga. Tapi jarang yang kayak gitu juga, maksudnya campuran nanti bakal jadi. Nah kalau kayak gini bentuknya nggak bisa seri, nggak bisa paralel, cara ngerjainnya gimana? Ada cara baru lagi atau enggak? Kalau kayak gini ada dua cara nanti. Dilihat dari hasil kali posisi silang si hambatannya. Maksudnya posisi silang gimana? Antara posisi di R1 dengan R4 kita kalikan. R1 kali R4. Kemudian posisi di R2 dengan R3, ini kan bersilangan nih kan ya. R2 dengan R3 juga kita kalikan. Nah kalau seandainya hasilnya sama, ternyata dikalikan hasilnya sama nih, maka yang R5 yang di tengah ini, posisi tengah ini bisa dihilangkan. Berarti kalau nanti dia nggak sama, R5 tetap dong. Ya itu nanti yang bagian kedua, saya jelasin dulu satu-satu. Nah R1 kali R4 ternyata sama dengan R2 kali R3, ternyata hasil kali silangnya sama, berarti R5 nya dihilangkan. Kalau R5 dihilangkan maka bentuknya jadinya kurang lebih kayak gini. Ini R1, ini R2, yang bawah ada R3, ada R4, ini titik B, ini titik A. R5 nya sudah dihilangkan. Nah sudah dihilangkan, berarti jadi bentuk apa nih? Yang R1 dan R2 ini kan satu tempat, satu garis lurus, nggak ada cabang kan yang memisahkan R1 dan R2. Berarti R1 dan R2 bisa disebut seri. R3 dan R4 pun juga gitu, nggak ada pemisahnya, dia nggak ada cabang, dia disebut seri juga. Maka nanti kita selesaikan secara seri dulu yang bagian atas ini. Ini, maka endingnya nanti bakal jadi seperti ini. Ini R bagian atas, saya simbolkan aja R bagian atas, ini R bagian bawah gitu ya. Nah gitu. R atasnya tadi gimana? Ini catatannya, R atasnya berarti seri, R1 tambah R2, tambahin aja dulu. R bawahnya berapa? Dia seri juga,
R3 ditambah R4. Tuh. Setelah ditambahin nanti masukin lagi ke sini. Bentuknya jadi kayak gini lah. Kayak ini digabung jadi satu. Ini digabung jadi satu. Jadi R atas R bawah. Setelah itu antara atas dan bawah ini kan paralel. Kalau paralel ya sama kayak yang sebelumnya, tinggal dibuat paralel pakai seper kan. Seper RAB sama dengan seper R bagian atas tambah seper R bagian bawah. Udah selesai gitu. Itu cara pengerjaannya. Itu menghitung hambatan dari A sampai B di rangkaian Young atau Wheatstone ini. Ini kalau dia sama. Nah kalau dia nggak sama tadi gimana? Kalau dia tidak sama berarti R5 ini tetap nggak dihilangkan juga ya, dia tetap. Kalau tetap berarti bentuknya kayak mana dong? Bentuknya kayak gini, ya tetap aja. R1 kali R4 ternyata tidak sama dengan R2 kali R3. Berarti R5 nya tetap. Bentuknya ya tetap aja. Berarti R1, R3, R4, R2, R5. Tetap aja kayak gitu. Nah terus gimana ngerjainnya kalau tetap kayak gitu? Kan tadi nggak bisa disebut seri, nggak bisa disebut paralel. Karena nggak bisa kita selesaiin secara seri, nggak bisa kita selesaiin secara paralel, maka kita harus butuh yang namanya bantuan. Cara buat bantuannya gimana? Kayak gini buat bantuannya. Jadi ini kita teruskan. Yang terus ini berarti antara 1 dan 3. Kita simbolkan aja R13. Antara 1 dan 3. Kemudian kita pecah lagi. Yang ini berarti antara 1 dan 5. Ini kita sebut R15. Agak nggak ketulis tapi nggak apa-apa lah ya. Jelaskan ini R15 antara 1 dan 5. Kemudian dia juga nyambang lagi di sebelah sini antara 3 dan 5, berarti R35. Jadi gitu pembantunya. Kita gantikan R1, R3 dan R5 dengan bantuan tadi. Sama dia, tetap 3 hambatan juga penggantinya ya. Tetap sama. Terus kalau seandainya 3 bantuan ini saya taruh di belakang sini boleh nggak? Boleh. Udah tetap aja dibuat ke sini. Satu ke sini, satu ke sini, ketemu ke arah sana. Berarti antara 2 dan 5, R25 gitu. Antara R4 dan 5, R45. Yang di sini berarti antara 2 dan 4, R24 gitu. Ini dia harus salah satu aja yang dibuat bantuan ya. Boleh sebelah kiri atau boleh sebelah kanan, terserah. Terserah suka-suka yang mana nanti. Tuh. Terus apa hubungan si bantuan ini dengan yang hambatan awalnya? Kan R13 berarti antara 1 dan 3. Apakah harus dirata-ratain R1 tambah R3 terus dibagi 2 gitu? Nggak kayak gitu ya. Perhitungannya kayak gini. Untuk R13 perhitungannya adalah R1 dikali R3. Nih pengapitnya siapa dikaliin, kemudian dibagi dengan jumlah dari yang melingkupinya. Yang 3 kita mau gantiin tadi. R1 tambah R3 tambah R5. Nah, gitu bentuknya. Jadi kaliin yang mengapit, kemudian dibagi dengan jumlah yang mau kita gantiin tadi. Itu kalau nanti diganti sebelah sana berarti ya penjumlahnya R2, R5 sama R4 yang bagian bawah sini. Gitu ya. Terus dengan cara yang sama berarti R15 jadi berapa? R15-nya jadi ya R1 dikali R5, pembaginya masih sama. R1 tambah R3 tambah R5. Terakhir R35 ya sama juga, tinggal atasnya aja yang diganti. R3 kali R5 dibagi R1 tambah R3 tambah R5. Nah kayak gitu. Terus karena R1, R3 dan R5 udah digantiin, maka R1, R3 dan R5 dihilangkan, sehingga bentuknya berubah jadi kayak gini. Dia langsung lurus ke R13,
R13. Kemudian R13 ini nyabang 2 jadi R15 dan R35. Cabangnya saya buat kotak lagi lah ya. Ini R15, ini R35. Kemudian karena R5-nya juga hilang, R15 langsung lurus ke R2. Berarti dia seri dengan R2 lagi. Ini seri dengan R4. Barulah ketemu di titik B. Nah, kalau kayak gini kan bentuknya mirip dengan yang sebelumnya kan ya. Yang bagian kotak ini ya sama kayak yang awal tadi. Selesaiin dulu kayak gini. Setelah selesai kayak gitu, nah RAB di sini itu kan R yang bagian kotak ini ya. Tambahin aja misalkan C. Titik C di sini. Berarti yang AB di sini, A sampai B di sini itu hanya kotak dari C ke B. Setelah ketemu RCB, tinggal ditambah dengan R dari A ke C karena seri kan. Gitu aja. Sekalian dicoba biar tahu bentuknya kayak mana endingnya ya. Untuk selanjutnya nanti bakal kita bahas arus dan potensial dan seterusnya. Sementara cukup ini dulu. Oke.